Rismon. Mbak. Ya. Selamat petang, Mbak. Terima kasih. Ini Nitya pengen tanya terlebih dahulu ke yang jauh-jauh sampai menyelidiki ya, Bang Rismon. Bang Rismon, dapat apa saja Bang di lokasi KKN Jokowi di Boyolali ya? Kami mengunjungi langsung Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Kami tidak mendapati bukti atau dokumen tertulis apapun. Karena menurut Pak Camat yang kami jumpain, bahwa berkas-berkas yang berusia 40 tahun itu sudah dibuang atau karena tidak diperlukan atau dihancurkan begitu ya. Lalu karena keterangan dari para teman Pak Jokowi ya pada 15 April 2025 pada pertemuan di UGM mengatakan bahwa mereka mengatakan KKN di Desa Ketoyang kalau nggak salah. Nah, itu kami konfirmasi ke Bu Kepala Desa bahwa memang tidak ada juga dokumen tertulis atau foto-foto yang disimpan di kantor desa atau di rumah Ibu Kepala Desa tersebut. Apa yang kami dapatkan adalah sebuah keterangan dari katanya seseorang pernah mengantarkan seseorang berkacamata itu naik Vespa untuk mengambil gitar di Solo. Nah, itu katanya tahun 1983. Nah, berkaitan dengan tahun ini juga, kita juga makin bingung karena Pak Jokowi malah mengklarifikasi kembali bahwa tahun KKN sebenarnya adalah 1985 awal. Sementara keterangan dari Pak Dirtipidum bahwa KKN tahun 1983. Ini yang hal-hal yang kontradiksi ini yang masih belum mendapatkan jawaban bagi publik. Jadi benang merahnya belum ketemu ya menurut Bang Rismon ya? Iya Mbak. Jadi terutama hari ini info terbaru bahwa kami juga mengunjungi rumah dari Pak Kasmujo di Pogung Kidul di Yogyakarta. Pak Kasmujo sendiri mengakui bahwa beliau bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Joko Widodo, dan itu juga dikonfirmasi oleh Bu Kasmujo itu sendiri. Jadi padahal sebelumnya Pak Jokowi juga sudah memberikan pernyataan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi, tetapi hal itu justru hari ini dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo dan Bu Kasmujo bahwa Pak Jokowi bukan pembimbing Pak Kasmujo, bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Ya, itu sudah pernah dibahas, Bang Rismon. Saya sedikit saja ingin meminta tanggapannya Bang Relly karena nampaknya ingin berkomentar juga. Bang Relly, setelah melihat upayanya seorang Bang Rismon sampai turun langsung mengecek dan semua hal yang tadi dianggap oleh Bang Rismon belum ada benang merahnya katanya. Anda melihat ini bagaimana? Ya, saya rasakan keterangan dari Barreskrim kan sudah jelas. Saudara Rismon sudah mendapatkan jawaban. Dan dari keterangan dari pihak UGM sudah jelas. Sekarang mau ngecek ijazah Pak Jokowi KKN di mana, tahun berapa. Saudara Rismon, itu kejadian KKN tahun 85. Kalau saudara mau cek di mana-mana tahun 85 itu tahun 85 itu 30-40 tahun yang lalu. Kalau saudara cek punya saya juga nggak ada lagi di sekolahan saya juga tahun segitu. Jadi nggak usah aneh-aneh lah, ngada-ngada. Saudara ini karena seperti nggak ada kerjaan aja. Ini nanti kalau ketemu faktanya nanti bukan itu lagi nanti yang dicari. Anda sendiri pekerjaannya karena saudara kan membandingkan. Bukan saudara yang saudara itu yang cari-cari masalah. Udah benar itu keterangan Barreskrim, udah kan betul keterangan UGM. Sekarang Anda cari-cari lagi itu. Saya tadi tidak memotong kalimat saudara. Satu-satu silakan, Bang Regan. Ya, jadi tapi Anda jangan menghina saya seperti kurang nggak perlu kita tanggapi lagi lah. Bang Rismon kita gantian ya, Bang Regan dulu, setelah itu baru Bang Rismon. Jangan merendahkan saya Anda. Bang Rismon, sebentar ya, Bang Regan dulu ya. Lanjutkan, silakan Bang Regan. Iya, saudara Rismon itu sudah apa yang dia sampaikan tadi
yang dia lakukan itu sudah di luar koridor hukum. Kemarin berdasarkan unggahan Sandi, itu dia teliti, udah dikasih keterangan dari Bareskrim Dirtipidum sudah jelas. Ijazah Pak Jokowi dilakukan lab forensik dengan mengambil ijazah kawan-kawan Pak Jokowi, masih kurang puas. Ini sampai kapanpun keterangan-keterangan dari manapun saudara Rismon ini tidak akan benar bagi dia dan kawan-kawannya. Kenapa? Yang benar itu hanya menurut pendapat dia. Ini harus diteliti juga. Saudara Rismon ini peneliti atau apa? Bang Rismon, silakan ditanya tuh. Anda peneliti atau apa? Kau itu nggak paham kau. Jangan menyepelekan orang Anda ini. Apa yang dicoba dibuktikan Bang Rismon atau kau tak gali juga kuburan lurahnya? Oke, kalau begitu saya coba ke Pak Ito deh. Pak Ito, ini persetujuan antara dua pihak tentu biasa, tapi Anda melihatnya upaya yang dilakukan oleh Bang Rismon, dan kalau memang nanti ada bukti-bukti ataupun tidak ada bukti, Anda melihatnya ini memang bisa nanti sejauh mana bisa digunakan sebagai alat bukti pendukung atas laporan di Bareskrim nanti, Pak Ito? Iya, baik, Mbak. Kan sekarang kita bicara masalah proses hukumnya. Saya bicara sebagai seorang mantan penyidik ya, dan juga proses yang dilaksanakan di Bareskrim. Kita kan di sini adalah menerima laporan untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu mengumpulkan fakta, salah satu di antaranya adalah melakukan uji lapor. Ya kalau dianggap tidak profesional, saya juga bertanya gitu. Yang profesional seperti apa? Apakah yang memang mengatakan tidak profesional itu sudah pernah jadi penyidik? Sudah pernah memiliki sertifikat sebagai penguji di lapor, kan kita bertanya gitu. Kemudian yang kedua tentunya kita juga ingin mencari kebenaran. Nah, di sini kan kebenaran kalau dihadapkan dengan pembenaran tidak akan pernah ketemu. Sekarang kita tunggu saja prosesnya di peradilan. Sekarang kan teman-teman di Polda Metro Jaya sudah menyiapkan laporan berdasarkan dari hasil pelapor. Nah, nanti diuji di pengadilan. Tapi tentunya ini akan melalui proses di penuntut umum. Nah, kalau di pengadilan nanti bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik dan penuntut umum, kemudian nanti mungkin ada yang disampaikan oleh saudara Rismon dan teman-teman, silakan saja. Nanti apakah hakim akan mempertimbangkan temuan tersebut menjadi salah satu yang bisa dipertimbangkan untuk kasus itu. Jadi saya kira kita tidak usah terlalu gaduh di media ya, karena saya sendiri mengikuti kasus ini. Sebetulnya kasus ini sih sederhana. Kalau menurut saya kan ijazah Pak Jokowi itu kan produk dari kelembagaan. Lembaganya adalah UGM. UGM mengatakan itu asli. Nah sekarang kenapa kok si pemilik ijazah itu yang dikejar-kejar terus kan? Kalau memang ada proses itu tanyakan, kan itu proses itu kan masuk ke lembaga sehingga lembaga itu mengeluarkan produknya itu ijazah. Nah saya kira mungkin di sini saya juga tidak begitu paham ya mengapa sampai hal ini berlarut-larut ya. Kemudian menurut saya kita tunggu sajalah diuji di pengadilan fakta-fakta ya, fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik dengan mungkin fakta-fakta yang menurut ya pihak saudara Rismon dan saudara Yusuf CS itu adalah yang bisa memperkuat mereka. Nah nanti hakim yang memutuskan. Ya, semua harus berdasarkan fakta dan tentu menimbulkan reaksi ya. Saya masih ingin berbincang, ingin membahas mengenai hal ini, termasuk juga terkait dengan respon dari Bang Regan, karena Pak Jokowi ini mengucapkan beberapa kata nih, ampun begitu ya. Tapi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Saya ingin ke Pak Ito terlebih dahulu ya. Ini nampaknya ada sesuatu yang dibahas antara Bang Regan dan Bang Rismon. Bang Regan, Bang Rismon, boleh kita tenang dulu? Boleh kita berdiskusi dulu di layar Kompas TV, mungkin supaya lebih tenang. Saya ingin ke Pak Ito terlebih dahulu ya. Pak Ito, Pak, kalau kita lihat ini kan penanganannya sekarang terpusat di Polda, tapi tentu kita harus melihat beberapa kekhawatiran dan tanda tanya dari warga termasuk juga pelapor. Bagaimana supaya tidak berlarut-larut karena ada dua perkara di sini, ada dugaan penghasutan dan juga ada pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini sebelum Bang Regan dan Bang Rismon kembali berkomentar, silakan Pak Ito. Iya, baik Pak ya. Kita harus memahami dulu apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah di bawah sumpah.
dan yang dilakukan adalah pro justisia, yaitu untuk keadilan. Jadi saya kira di bawah sumpah kan kalau dari teman-teman ya seperti Pak Rismon, Saudara Rismon dengan itu kan tidak di bawah sumpah menyampaikan itu. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh pihak penyidik nanti itu akan menjadi bahan diuji di pengadilan. Saya kira kalau dikatakan lama, ya karena selama ini kan kemana-mana dilaporkan. Kemudian juga yaitu istilahnya sampai Pak Jokowi mengatakan ampun ya. Saya mengatakan bahwa masalah ini sederhana, kenapa tidak digugat lembaga yang mengeluarkan ijazah itu? Ijazah itu kan produk lembaga, tidak mungkin istilahnya Pak Jokowi mendapatkan ijazah tanpa dikeluarkan oleh lembaga. Kalau lembaganya mengatakan itu asli, ya gugatlah lembaganya kan. Nah sekarang karena sekarang yang digugat adalah si pemegang ijazah, sudah wajar kalau pemegang ijazah ini merasa yang bersangkutan dicemarkan nama baiknya, mungkin difitnah. Nah marilah kita tunggu diuji di pengadilan. Jadi seharusnya Pak Ito ini berhenti saja di UGM begitu ya. Saya potong Pak Ito, maaf. Saya coba ke Bang Rismon dulu. Silahkan. Bang Rismon, mendengar pernyataan penjelasan dari Pak Ito tadi, kenapa nggak Abang dan teman-teman tagih ke atau gugat langsungnya ke UGM saja kalau begitu? Ya Pak Ito, ya jadi Pak Komjen Ito Sumardi harusnya kan juga menanyakan kenapa nggak yang bersangkutan saja sebagai presiden 2 periode 10 tahun untuk menunjukkan sendiri ijazahnya daripada ke UGM. Itu kan harus diserukan juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya jangan potong ya. Dan karena tidak maunya menunjukkan presiden 2 periode ini tentang ijazahnya dan banyaknya kejanggalan-kejanggalan seperti tahun KKN 1983 oleh Dirtipidum oleh Pak Jokowi dikoreksi. Begitu juga pembimbing skripsi. Dulu dikatakan 2017 Pak Kasmujo dikoreksi. Pak Kasmujo adalah pembimbing akademik katanya Pak Jokowi tahun 2025. Dan hari ini dibantah juga oleh Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Itu aja sudah banyak kejanggalan. Makanya saya bilang belum lagi bukti-bukti yang ditayangkan oleh Dirtipidum pada saat konvers bahwa di situ ada form registrasi maupun registrasi atau registrasi ulang tahun akademi 1981 itu terdaftar tingkat studi SM sarjana muda. Terus untuk form registrasi atau registrasi ulang dibulati oleh Pak Jokowi di situ sarjana muda, bukan sarjana profesi ataupun diploma. Itu juga tidak dijelaskan baik oleh UGM maupun Dirtipidum. Sarjana muda itu tentu tidak skripsi dan tidak KKN. Ya, coba Bang Rismon, kalau yang saya tangkap kan artinya Anda melihat ada banyak kejanggalan atau tidak sinkron ya antara pernyataan dan bukti yang diharapkan. Sebelum ke Bang Regan, saya balik ke Pak Ito. Saya potong sebentar. Pak Ito, bagaimana mendudukannya ya Pak Ito ya dengan bagaimana mendudukan dua hal ini ya Pak Ito kalau tadi yang diinginkan atau dimaknai oleh seorang teman-teman tadi Bang Rismon? Saya tanya sekarang sama Saudara Rismon. Ya, kira-kira kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, apa sudah selesai? Kalau di mindsetnya saudara semua itu bahwa itu palsu, kan harus dibuktikan. Membuktikan kan harus lapor ke polisi. Kalau dikatakan tadi masalah KKN dan lain sebagainya, itu kan menjadi tanggung jawab lembaga yang menerbitkan ijazah tersebut. Makanya saya sampaikan tadi, Mbak, kenapa tidak lembaganya yang ditanyakan? Sampaikanlah ke lembaga temuan-temuan itu. Sehingga nanti lembaga bisa mungkin mengkoreksi apakah betul ijazah tersebut dikeluarkan secara benar atau tidak. Kalau saya bikinnya sederhana saja, kenapa harus kepada si pemegang daripada satu produk kelembagaan. Jadi nanti kasihan kalau saya kira rakyat juga nanti masyarakat akan melihat dari hasil persidangan lah. Ini kan pasti akan masuk ke persidangan karena kasusnya sudah masuk pidana. Silakan saja argumentasi itu disampaikan. Nah nanti sampaikanlah kepada lembaga yang mengeluarkan produk tersebut. Demikian menurut pendapat saya, Mbak. Saya ke Bang Regan. Bang Regan ini senyum-senyumnya sudah mirip sama senyum-senyumnya Pak Jokowi. Bedanya nggak ngomong ampun aja. Tapi kalau versi ampunnya Pak Jokowi ini Anda melihatnya pasrah atau ini adalah sebenarnya diam-diam serius nih mau ambil langkah berikutnya? Ya, jadi kan persoalan ini sudah diserahkan Pak Jokowi ke penegak hukum.
kawan-kawan, ya saudara Rosilio, Rismon, ikuti saja proses penegakan hukum. Irtipidum itu kan lembaga resmi Mabes Polri penegak hukum kita sudah memberikan keterangan. Pihak perguruan tinggi, buktikan saja nanti di persidangan. Kalau saudara Rismon dan kawan-kawan ini saya rasa nggak akan puas. Yang puas itu keterangan mereka. Apa yang saya sampaikan tadi, bahwa saudara Rismon ini nggak akan berhenti di situ pasti. Bila perlu jasa SMA, SMP, sampai KTP. Ini saudara Rismon ini gantian Bang Rismon, penelitian, biarkan Bang Rely bicara. atas kepentingan dia pribadi, kelompok dan golongannya. Dia tidak mengakui apa yang disampaikan oleh penegak hukum. Nah, kalau memang tidak diakui nanti di pengadilan, buktikan saja saudara Rismon. Tidak usah menggiring opini, melakukan, buktikan saja. Itu saja ya apa yang saya sampaikan. Silakan Bang Rismon, buktikan saja tantang Bang Regen tadi. Iya, ini kan public scrutinize ya. Nggak ada yang melarang begitu loh. Bukan Regen atau siapapun yang melarang. Ini kan kami datang sendiri, ini fakta di lapangan. Daripada orang yang keluar-keluar di studio, nggak ke lapangan seperti Regen ini, sok tahu. Kami kan public scrutinize. Ya, dibayar sendiri, biaya sendiri. Lah, tadi statementnya Pak Kasmujo menyangkal juga. Statement dari Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik Pak Jokowi. Ini kan sudah fakta, ya silahkan. Ini kan publik perlu mengetahui. Jadi bukan menertawakan atau menyepelekan kayak kurang pekerjaan. Ya. Jadi inilah yang usaha kami bahwa ya, nanti juga kami akan ke UGM. Kami juga akan ke UGM nanti ya? Kantor Kedaulatan Rakyat untuk melihat apakah bahasa Jawa puasa atau pasa untuk 18 Juli ya tanggal 18 Juli 1950. Kalau tidak benar bagaimana? Kan begitu. Oke. Ya, public scrutinization. Dan ini kami bayar sendiri. Dan kami berusaha gitu loh. Turun ke lapangan. Kalau dibilang Pak Ito bahwa kita percaya saja kepada Barreskrim, bagaimana kasus Joshua, Huta Barat? Ya, kita jangan melebar ya Bang ya, kita jangan melebar. Saya terakhir ke Pak Ito deh kalau begitu. Gitu. Pak Ito, ya terima kasih Pak Rismon. Saya terakhir ke Pak Ito. Pak Ito, tentu saya kembali ke pertanyaan sebelumnya tadi. Bagaimana Polda harus menyikapi bahwa ada dua perkara yang berbeda, pencemaran nama baik dan juga ada dugaan penghasutan. Ini bagaimana supaya tidak dianggap bertele-tele? Ya, menurut saya Mbak, sekarang yang dilakukan oleh teman-teman di Polda Metro Jaya itu adalah sudah betul-betul sesuai dengan prosedur ya. Jadi kalau dikatakan tadi di masalah kasus-kasus lain, sayalah yang membongkar kasus Joshua supaya saudara Rismon tahu ya, saya yang membongkar sampai kasus itu terbuka. Ya, jadi saya kira polisi juga tentunya juga kan sekarang sudah dikawal dengan Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Jadi percayakan saja, kalau memang tadi yang ditemukan tadi, Pak, ya silahkan sampaikan ke UGM. Nah, nanti kita tunggu di persidangan. Saya yakin teman-teman di Polda saat ini sudah bekerja secara profesional dan mereka di bawah sumpah. Soal tidak percaya silahkan. Nanti masyarakat akan melihat daripada hasil persidangan. Itu saja dari saya, Mbak Nitya. Terima kasih Pak Ito. Terima kasih Bung Rely Regen. Terima kasih juga Bung Rismon sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Bapak-Bapak.